Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Putri Tidur. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Suatu hari di desa Sukamaju, hiduplah seorang raja dan ratu yang sudah lama menantikan seorang anak. Setelah menunggu selama 10 tahun, akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Raja dan ratu sangat amat bahagia. Ya, mereka bahagia karena kelahiran putri mereka yang sangat lucu dan cantik. Raja pun mengundang semua rakyatnya untuk berpesta. Raja juga mengundang 8 peri untuk memberikan mantra kebaikan kepada sang putri. "Terima kasih kalian telah memenuhi undanganku," seru raja yang terlihat amat bahagia. "Bayi ini aku beri nama Putri Ana," lanjut raja sambil menggendong putrinya itu. Semua rakyat sangat gembira menyambut kelahiran Putri Ana. Rakyat pun mendoakan kebaikan untuk Putri Ana. Begitu pula dengan para tamu dan peri yang diundang ke istana. "Kau akan menjadi seorang putri yang baik hati," ucap peri pertama. "Kau akan menjadi seorang putri yang selalu dicintai oleh siapapun yang melihatmu," ucap peri kedua. Yang lainnya lagi memberikan kekayaan dan begitu pula dengan peri-peri yang lainnya. Sehingga putri kecil itu hampir mendapatkan semua hal yang terbaik yang ada di dunia ini. Ketika peri yang terakhir ingin memberikan berkatnya, datang peri yang tidak mendapat undangan dan sangat marah. Peri itu marah karena raja lupa mengundang dirinya. Peri itu datang ingin membalas dendam. Dia berkata, putri raja dalam usianya yang ke-17 akan tertusuk oleh jarum jahit dan meninggal. Meskipun raja sudah meminta maaf, tetapi peri itu tetap mengutuk bayi Ana. Hal itu membuat raja, ratu, dan semua rakyat bersedih. Kemudian, peri yang ke-8 yang belum memberikan berkatnya kepada sang putri maju ke depan dan berkata bahwa kutukan yang dikatakan oleh peri jahat tersebut akan terjadi, tetapi dia dapat memperlunak kutukan itu dan berkata bahwa sang putri tidak akan meninggal, tetapi hanya jatuh tertidur selama ratusan tahun. Dan ia bisa bangun dengan adanya cinta sejati dari seseorang pangeran. Raja pun sangat berterima kasih kepada peri ke-8. Semenjak saat itu, raja memerintahkan semua rakyatnya untuk tidak memakai jarum untuk memintal. Di istana pun tak diperbolehkan ada jarum. Raja takut jika Putri Ana akan tertusuk jarum dan tidur selamanya. Semua jarum yang ada di istana pun dimusnahkan. Kini, tak ada lagi jarum pemintal di negeri itu. 18 tahun berlalu. Putri Ana tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Semua yang melihat Putri Ana pasti akan jatuh hati kepadanya. Namun, hal itu tidak membuat raja dan ratu bahagia. Mereka masih cemas dengan kutukan yang akan menimpa putri mereka. Sementara itu, semua berkah yang diberikan oleh peri-peri tadi terwujud. Sang putri menjadi sangat cantik, ramah tamah, dan bijaksana, sehingga semua orang mencintainya. Tepat pada usianya yang ke-17, raja dan ratu kebetulan meninggalkan istana, dan sang putri ditinggalkan sendiri di istana. Sang putri menjelajah di istana sendirian, hingga akhirnya dia masuk ke satu menara tua, di mana terletak satu tangga sempit menuju ke atas yang berakhir dengan satu pintu kecil. Pada pintu tersebut tergantung sebuah kunci emas, dan ketika dia membuka pintu tersebut, dilihatnya seorang wanita tua sedang menjahit dengan jarum jahit dan kelihatan sangat sibuk. Baru kali ini ia melihat jarum pintal. Tahukah kalian,
Nenek itu sebenarnya adalah peri yang dulu mengutuk Putri Ana. "Hai ibu yang baik," kata sang putri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Menjahit dan menyulam," kata wanita tua itu. Putri yang polos dan tidak berpikir yang negatif tentang ibu tua itu, kemudian berjalan semakin mendekati wanita tua itu. "Wah, betapa cantiknya hasil sulamanmu. Bolehkah aku belajar memintal darimu, Nek? Seumur hidup, baru kali ini aku melihat jarum pintal." Nenek itu pun langsung menyerahkan baju dan jarum pemintal kepada Putri Ana. Tapi tiba-tiba, secara tidak sengaja dia tertusuk oleh jarum tersebut. Dan apa yang diramalkan sewaktu dia masih kecil terjadi. Sang putri terjatuh ke tanah seolah-olah tidak bernyawa lagi. "Akhirnya kutukanku berhasil juga," tawa peri jahat. Yang diramalkan bahwa walaupun sang putri akan tertusuk oleh jarum jahit, sang putri tidak akan meninggal, melainkan hanya akan tertidur pulas. Raja dan ratu yang baru saja pulang dari istana melihat sang putri tertidur. Kemudian mereka membawa sang putri ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, nampak raja dan ratu juga jatuh tertidur beserta semua pengawal. Kabar tentang putri cantik yang tertidur menyebar ke seluruh daratan, sehingga banyak anak-anak raja dan pangeran mencoba untuk datang dan berusaha untuk masuk ke dalam istana itu. Tetapi mereka tidak pernah dapat berhasil. 1000 tahun kemudian, ada seorang pangeran yang sedang mengembara. Kebetulan pangeran itu melewati sebuah hutan yang sangat dalam dan gelap. Pangeran itu tersesat dan melihat ada peri yang sedang terbang. Kemudian pangeran mengikuti peri itu. Pangeran sangat terkejut ketika tidak jauh dari tempatnya terlihat sebuah kerajaan yang sangat kuno dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Kerajaan itu tampak dipenuhi oleh pepohonan. Pangeran lalu masuk ke dalam istana. Di sana banyak manusia yang tertidur. Pangeran heran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia melihat seorang perempuan cantik yang sedang tertidur. "Pastilah dia seorang putri cantik sekali," ucap pangeran. Pangeran teringat akan orang-orang yang telah tua menceritakan tentang seorang putri raja yang sangat cantik tertidur karena kutukan dari peri jahat. Dia juga teringat apa yang didengarnya dari kakeknya dahulu, bahwa banyak pangeran telah mencoba untuk menyelamatkan putri tersebut, tetapi semuanya tidak pernah ada yang berhasil. Kasihan sekali putri. Tanpa dia ketahui, dia dikutuk dan keluarganya harus hidup dalam ketakutan. Sang pangeran kemudian mendekati dan melihat sang putri. Sang putri terlihat begitu cantik dengan rambut panjangnya dan gaun yang sangat indah. Ya, pangeran jatuh cinta dengan Putri Ana. Keajaiban pun terjadi. Putri Ana terbangun, rakyat negeri itu juga terbangun, dan seluruh istana berubah menjadi indah kembali. Ternyata pangeran itu adalah cinta sejati Putri Ana. Putri Ana dan pangeran pun menikah. Mereka merayakan dengan penuh kebahagiaan. Raja dan ratu juga sangat bahagia dengan kembalinya Putri Ana. Cerita ini kita bisa mengambil pesan moralnya loh teman-teman. Pesan moralnya adalah maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap kita. Karena memang tidak ada orang yang sempurna, dan jangan menyimpan dendam. Dendam itu hanya akan membuat hati kita sakit. Jangan suka menyakiti orang lain. Buatlah orang yang ada di sekitarmu bahagia. Sekian gambar dan cerita dari aku.
Sampai jumpa di cerita berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.